Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Kak. Bagaimana nih kabarnya Kak Alia hari ini? Kabar saya hari ini sangat baik sih, Kak. Baik, Kak Alia. Hari ini kita berjumpa lagi di sesi yang terakhir ya, Kak. Jadi hari ini tuh saya hanya ingin memastikan jawaban-jawaban yang sebelumnya Kak Alia pernah berikan kepada saya. Dan mungkin kita akan melakukan lagi seperti kemarin, Kak, dokumentasi berupa rekaman suara dan dokumentasi berbentuk foto. Apakah Kak Alia bersedia? Iya, Kak, saya bersedia. Baik, Kak Alia. Adapun tujuan saya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu ingin menggali informasi lebih dalam lagi terkait Kak Alia. Nah, sebelum lanjut nih, Kak, bagaimana nih tadi perjalanannya Kakak sebelum kesini? Perjalanan ke sini kalau perjalanan saya menuju ke lokasi ini bisa dibilang lumayan lancar sih, Kak. Tidak ada hambatan apapun karena dibilang juga kalau rumah saya itu kayak dekat sekali sama kampus, jadi kayak tidak melewati macet begitu, Kak. Begitu ya, Kak. Jadi lancar-lancar saja ya, Kak. Nah, terus nih, Kak, bagaimana nih perasaannya Kakak sebelum saya melakukan wawancara kemarin dan sesudah saya lakukan dan sebelum saya melakukan wawancara kemarin dan sesudah saya melakukan wawancara yang sebelumnya, Kak? Untuk perasaan saya untuk wawancara yang pertama itu mungkin masih tidak terlalu akrab kan begitu sama Kak Serti, dan juga mungkin informasi yang saya berikan itu masih sedikit tidak terlalu terbuka begitu, Kak. Nah, mungkin untuk perasaan pada saat itu masih terlalu membatasi diri begitu. Kalau untuk pertemuan yang selanjutnya itu menurut saya perasaan saya di situ mulai agak tenang, kayak kan kita sudah melakukan wawancara pada sesi pertama, jadi pelaksanaan wawancara di sesi kedua itu bisa dibilang kayak saya tuh sudah agak membuka diri untuk memberikan informasi-informasi yang diberikan oleh Kak Serti terhadap bagaimana sih saya dalam wawancara yang diberikan atau dalam pertanyaan yang diberikan oleh Kak Serti. Baik, Kak. Mungkin kita bisa langsung saja ya, Kak. Saya ingin memastikan kembali bahwa apakah Kakak adalah seseorang yang adalah pengguna media sosial yang aktif sehingga Kakak memiliki gejala-gejala kayak seperti yang Kakak rasakan kecanduan? Saya tuh bisa dibilang juga pengguna media sosial yang aktif, Kak. Tapi kalau untuk kecanduan mungkin saya bisa tanyakan kembali sama Kak Serti. Sebelumnya kalau saya itu pengguna media sosial saya itu kayak bisa 8 sampai 10 jam per hari, dan juga kayak merasa kalau tidak membuka media sosial itu merasa tidak tenang seperti itu, Kak. Karena kayak mungkin takut ketinggalan informasi-informasi yang terbaru. Nah, kalau menurut Kak Serti itu gejala yang saya ungkapkan itu termasuk kecanduan ya, Kak? Baik, Kak. Jadi kalau itu saya pernah baca di ada buku psikolog yang kayak mengatakan bahwa ada beberapa aspek, kalau kita sebutnya itu aspek yang menjadi acuan untuk kita mengatakan bahwa itu salah satu bentuk kecanduan, di mana mereka tidak bisa lepas dan berketergantungan sama dengan misalnya contoh kayak Kakak kecanduan HP, misalnya Kakak tidak bisa lepas dari ponselnya Kakak, terus Kakak merasa kayak kehilangan ketika tidak menggunakan ponsel, atau misalnya ketika Kakak sedang melakukan sesuatu terus Kakak melupakan ponselnya Kakak, kadang Kakak kayak panik untuk mencari, mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik, Kak.
Baik Kak, terus saya ingin memastikan nih, menurut pengamatannya Kakak, adakah norma sosial atau budaya tertentu di lingkungannya Kakak yang secara tidak langsung mendorong atau memfasilitasi perilaku kecanduan yang Kakak miliki? Baik Kak, kalau dalam lingkungan sosial saya mungkin yang pada akhirnya menjadi penyebab atau pemicu utama kenapa saya terdorong untuk menggunakan media sosial itu mungkin bisa dibilang dari lingkungan pertemanan dan juga mungkin dari dari lingkungan keluarga yang bisa dibilang memang kayak menggunakan media sosial juga ya Kak. Kayak di situ tuh di saat dalam posisi itu tuh saya tuh merasa Kak bahwasanya mungkin ini dengan kita menggunakan media sosial mungkin sangat menyenangkan begitu, karena saya melihat teman-teman saya itu kayak semacam mereka itu bisa dibilang sangat asik begitu kalau menggunakan media sosial, kayak mereka jadi lupa-lupa waktu begitu. Dan juga kalau dalam lingkungan keluarga saya juga seperti itu sih Kak, kayak misal adik saya yang yang bisa dibilang itu masih kecil sudah menggunakan media sosial, dan juga dari kakak saya khususnya sih Kak, saya tuh kalau dibilang terus terang itu yang mungkin menjadi pemicu atau mungkin yang menyebabkan saya akhirnya menggunakan media sosial itu bisa dibilang dari kakak saya sih Kak, karena itu saya melihat kalau mereka bermain ponsel dan juga pada saat itu mereka sedang memasuki itu sosial media, mungkin saya kayak ikut untuk melihat pada saat saya masih kecil ya Kak. Saya ikut di situ untuk melihat apa sih yang pada saat itu yang dilakukan oleh kakak saya. Nah di situ mungkin memicu rasa penasaran saya dong Kak. Akhirnya mungkin setelah memasuki bangku SMA atau SMP, mungkin di situ juga sudah mulai untuk menggunakan media sosial sih Kak. Baik Kak, terus apakah Kakak ini ada melihat adanya perubahan pola perilaku atau respon emosional yang berkaitan dengan kepribadian Kakak semenjak Kakak mulai mengalami kecanduan ini? Oke Kak, kalau dibilang bagaimana sih perubahan ya Kak, mungkin menurut saya ada, dan perubahan itu bisa dibilang sangatlah besar, dimana kalau kita menggunakan media sosial pasti khususnya kalau kita itu akan terbawa perasaan, akan mempengaruhi suasana hati, dan juga kalau bisa dibilang itu apa yang kamu lihat itu menentukan bagaimana suasana hati kamu pada saat itu. Misalnya saat menggunakan media sosial itu kamu melihat bahwa terdapat sebuah kayak hal yang menggembirakan, hal yang menurut kamu itu merupakan sesuatu yang bahagia, maka kamu itu juga akan turut bahagia. Namun di sisi lain, kalau di situ mungkin dalam berita yang ada atau dalam sebuah postingan mungkin tersirat kekecewaan, kayak kesedihan karena mungkin mereka mengalami sebuah musibah, mungkin dalam diri atau suasana hati juga mungkin akan berpengaruh, kayak akan mungkin juga akan merasa sedih. Jadi kayak kalau misalnya berpengaruh, kalau dari sisi saya itu sangat berpengaruh Kak, bisa dalam suatu waktu itu bisa sedih, bisa senang, bisa juga tiba-tiba menangis atau ketawa begitu Kak. Baik Kak, terus pertanyaan berikutnya ini, apakah Kakak ada pernah merasa perasaan rendah diri atau perbandingan sosial yang mungkin muncul akibat penggunaan media sosialnya Kakak? Iya Kak, ada. Baik Kak, terus bagaimana nih cara Kakak mengatasi perasaan rendah diri atau perbandingan sosial yang mungkin muncul akibat penggunaan media sosial? Baik Kak, kalau mungkin membahas terkait dengan perbandingan, apalagi
dengan posisi menggunakan media sosial itu mungkin dibilang perbandingannya sangat besar, dan juga mungkin sewaktu-waktu akan menimbulkan rasa rendah diri dalam diri kita sendiri. Mungkin pada saat itu kita merasa bahwa saat melihat konten yang ada di media sosial terkait dengan selebgram atau mungkin artis-artis yang mungkin sedang memamerkan atau mengunggah sesuatu, misalnya dalam bentuk apa ya, mungkin bagaimana dia menjaga pola hidupnya. Mungkin di situ kita mulai membandingkan dengan pola hidup kita yang saat ini, yang mana kalau dilihat mereka itu kayak menerapkan pola hidup sehat, sedangkan kalau dari sisi kita itu mungkin terlalu menyepelekan bagaimana sih pola hidup sehat itu. Dan juga Kak, kalau menurut saya pribadi, cara saya mengatasi perasaan itu mungkin saya mulai kayak mengambil sisi positif. Saya tuh kayak tidak melihat dari sisi negatif, dimana dalam sisi positif itu saya melihat bahwa dengan si seseorang ini mengunggah atau memposting sesuatu di media sosialnya, mungkin bisa dong saya jadikan sebagai sebuah dorongan atau motivasi untuk memperbaiki atau menata hidup saya ke depannya. Jadi kayak saya tuh mengubah pola pikir saya, Kak. Kayak saya tuh mulai kayak berpikir bahwasanya yang diunggah oleh mereka itu sama sekali tidak menyebabkan saya merasa rendah diri. Namun pada saat itu saya mengubah pola pikir saya dengan menjadikannya mungkin itu bisa dijadikan sebagai dukungan atau mungkin bahan motivasi untuk saya untuk mengubah diri saya, ya seperti itu sih. Baik Kak. Terus Kak, sebelumnya apakah kakak ini kan pernah kakak waktu di wawancara sebelumnya kakak bilang bahwa kakak ini mengalami kayak apa kakak baik waktu itu kalau tidak salah kakak pernah mengatakan bahwa kakak memiliki jangka waktu bermain yang waktu yang agak lama ya Kak. Iya Kak, betul. Baik Kak, terus yang ingin saya memastikan itu apakah kakak ini mengalami kesulitan dalam memisahkan diri kakak dengan penggunaan ponsel tersebut dalam jangka waktu tertentu? Oke, baik Kak, kalau dibilang kesulitan ya tentu saja dong kesulitan, sebagaimana tadi aku bilang bahwa saya tuh sangat susah mengendalikan diri saat ingin menggunakan media sosial. Jadi kayak dibilang saya sangat sulit sih, kayak mungkin baru 1 menit atau 5 sampai 10 menit lah tidak membuka media sosial. Mungkin rasanya di situ kayak mungkin terdapat rasa penasaran yang cukup besar, karena mungkin sudah ingin tahu tentang berita apa saja yang mungkin menjadi berita terbaru pada waktu itu. Dan juga mungkin kesulitan lainnya mungkin dimana sebelumnya juga sudah saya sebutkan bahwasanya itu saya sedang mengupayakan dan juga bagaimana saya mungkin di situ mencoba alternatif untuk mencegah penggunaan media sosial saya. Mungkin sampai saat ini belum saya terapkan karena saya mungkin masih sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah yang mungkin saya bilang juga kalau di akhir semester ini mungkin tugasnya sangat banyak, kayak laporan, terus juga kayak praktikum, ada wawancara-wawancara juga. Itu mungkin sangat menghambat ya Kak, karena mungkin kalau dibilang saya ingin mengurangi penggunaan media sosial, namun dengan banyaknya tugas mungkin tidak menutup kemungkinan untuk saya terus-terusan menggunakan media sosial Kak. Baik Kak. Terus bagaimana nih kakak menanggapi jika ada orang
Baik, saya ulangi Kak, mungkin bagaimana nih Kakak menanggapi jika ada orang yang kayak mencatat perilaku Kakak, kayak misalnya kan Kakak ada berusaha untuk merubah perilaku Kakak ya, perilaku kecanduan yang Kakak miliki seperti yang tadi Kakak bilang. Nah, bagaimana itu orang-orang mencatat perilaku kayak perubahan yang Kakak miliki? Mohon maaf sebelumnya Kak, mencatat yang dimaksud itu mengarah ke ranah apa ya Kak? Baik Kak, mungkin saya koreksi lagi, bukan mencatat tapi kayak merespon atau cara orang menanggapi perubahannya Kakak, begitu Kak. Oke, baik. Jadi Kak, kalau dibilang bagaimana mereka merespon perubahan saya yang mulai sudah meminimalisir penggunaan media sosial, itu mungkin belum ada. Karena kan sebagaimana tadi saya bilang bahwasanya itu penggunaan bahwasanya itu alternatif yang saya tempuh untuk mencoba mengurangi kecanduan media sosial ini belum saya laksanakan sekalipun, karena mungkin banyaknya kesibukan Kak. Namun mungkin pernah sih sesekali mencoba kayak 1-2 hari lah, kayak saat-saat mungkin tidak terlalu banyak tugas di situ saya mencoba. Namun kalau respon yang saya dapatkan dari teman saya sih khususnya, mungkin mereka merasa bahwa kayak saya tuh tidak biasanya tidak buka media sosial, kayak itu mereka kayak kaget dong, kayak ih kenapa kok tidak buka misalnya Instagram atau tidak buka-buka TikTok lagi. Dan terus kalau misalnya aku jelaskan bahwa saya itu mau mengurangi atau meminimalisir penggunaan media sosial, mungkin saat itu mereka itu tidak percaya. Mereka tuh mengatakan bahwa saya itu berbohong, dan mungkin saya juga berusaha untuk menjelaskannya lagi, tapi ya kalau dari sisi temanku sih Kak ya seperti itu. Baik Kak, jadi teman-temannya Kakak ini belum ada yang kayak meresponnya Kak, karena mungkin tidak percaya seperti yang tadi Kakak bilang. Maksudnya tuh Kak kayak sudah merespon, tapi dari mereka itu tetap tidak percaya begitu kalau saya akan meminimalisir penggunaan media sosial. Apa nih Kak alasan teman-temannya Kakak tidak percaya? Mungkin Kak, alasan mengapa teman saya tidak percaya itu karena mungkin mereka tuh setiap hari melihat saya, walaupun kayak lagi diskusi atau lagi cerita-cerita sama teman, mungkin tetap asik untuk bermain media sosial. Jadi tuh dari diri mereka tuh mungkin sudah paham bahwasanya itu kayak setiap detik atau mungkin setiap menit itu pasti membuka yang namanya media sosial. Dan juga di satu sisi tuh teman saya juga bilang bahwa tidak mungkin sih kalau saya mau dibilang berusaha mengatasi kecanduan media sosial yang saya miliki, karena saya kalau kayak mau dikirimi pesan atau apapun itu pasti balasnya cepat. Jadi kayak mungkin mereka tuh berpikiran enggak mungkin sih kayaknya, karena kalau misal chat itu masih cepat balas, kayak tidak ada begitu tanda-tandanya kalau memang dia itu mencoba untuk mengurangi penggunaan media sosial. Baik Kak, mungkin pertanyaan terakhir untuk memastikan itu, bagaimana Kakak mencoba menemukan keseimbangan antara penggunaan media sosial dan kehidupan di sekitaran Kakak, serta strategi apa yang Kakak gunakan untuk mengelola kecenderungan Kakak terhadap kecanduan media sosial? Cara saya menyeimbangkan antara penggunaan media sosial dan kehidupan nyata itu mungkin yang seperti saya bilang juga pada 2 sesi sebelumnya, dimana saya mulai mengatur waktu atau jadwal saya dalam bermain media sosial Kak, dimana mungkin dari pagi hingga mungkin mendekati malam itu saya mungkin akan melaksanakan aktivitas-aktivitas saya di lingkungan sekitar saya. Dan juga pada waktu malam hari kalau saat sudah waktunya istirahat itu mungkin sudah bisa Kak untuk yang memang melakukan yang namanya
kayak bermain media sosial, namun saya batasi lagi waktunya. Kayak mungkin sebisa mungkin itu kalau memang mau menggunakan media sosial itu kayak tidak mengganggu waktu istirahat. Jadi kayak cara saya menyeimbangkannya mungkin kayak tidak seimbang juga sih, kayak mungkin lebih banyak di aktivitas di lingkungan sekitar dibandingkan dengan di media sosial Kak. Dan bagaimana sih strategi saya dalam mengatasi kecanduan media sosial? Iya, cara saya mengatasinya ya mungkin seperti itu. Saya mungkin dari hal terkecil mungkin saya mencoba untuk mengikuti aktivitas-aktivitas di lingkungan sekitar saya, mulai mengurangi penggunaan ponsel saya. Karena kalau menurut saya pribadi, kecanduan media sosial itu mungkin dimulai dari penggunaan ponsel, di mana saat kita sudah menggunakan ponsel, jadi tidak menutup kemungkinan pada sewaktu-waktu itu kita mungkin akan menggunakan yang namanya media sosial sih Kak. Baik Kak, mungkin itu tadi jawab pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan kembali terkait jawaban-jawaban yang sebelumnya Kakak berikan. Bagaimana nih Kak perasaannya Kakak di sesi terakhir ini Kak? Perasaan saya mungkin sedikit lega, sudah lega sih karena sudah mengutarakan semua apa yang saya rasakan sama Kak Serti. Baik Kak, mungkin itu saja dan saya ucapkan terima kasih banyak Kak, dan saya ingin menyampaikan bahwa segala informasi yang dari yang kemarin dan hari ini Kakak berikan saya jamin kerahasiaannya. Mungkin itu saja Kak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih juga Kak.